Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjut lagi, alhamdulillah, pelajaran kitab Syarh Qutun Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Masih di pembahasan isim yang mabni. Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Syekh Ibn Hisham rahimahullah ta'ala, walamma faradtu min dzikri al-mabni 'ala al-kasri dzakartu al-mabni 'ala al-fathi famathaltuhu bi ahad asyara wa akhwati taqul ja'ani ahad asyara rajulan wa ra'aitu ahad asyara rajulan amartu bi ahad asyara rajulan bi fathil kalimataini fil ahwali thalathati wa kadza taqul bi akhwati ila tis'ata asyara illa thnai asyara fa innal kalimatal ula minhu tu'ribu bil alfi rafa'an wa Bil alifi, salah harokat ini ya. Bil alifi. Kabil ya'i nasban wa jarran taqul ja'ani isna asara rajulan wa ra'aitu isnai asara rajulan wa marattu bi isnai asara rajulan. Baik. Kata penulis, sekarang lanjut di mabni di atas fathah. Walamma faraqtu min dzikril mabni 'alal kasri. Tatkala saya selesai dari menyebutkan yang mabni di atas kasrah, maka dakatul mabniya 'alal fathi. Saya pun menyebutkan yang mabni di atas fathah. Wa masaltuhu, dan saya contohkan bi ahada asyara, dengan kata ahada asyara, wa akhwatihi, dan saudari-saudarinya. Yang mabni di atas fathah boleh contohkan kalimat angka belasan, 11 dan saudari-saudarinya. Kamu katakan ketika rofa ja'ani ahada asyara rajulan, lihat ahada asyara padahal fa'il. Wa ra'aitu ahada asyara rajulan, padahal ahada asyara maf'ul bi. Wa marartu bi ahada asyara, padahal majrur dengan bi. Bi fathil kalimatain, dengan difathah itu dua kata, ahad dan asyar. Ahad dan asyar, difathah dua kata itu. Fil ahwalis thalatha, pada tiga keadaannya. Tiga keadaan di sini maksudnya apa? Rofa, nasab, dan jer di fathah. Wa kadza taqulu fi akhwatihi, demikian pula kamu katakan pada saudari-saudarinya 11. Ya, ila tis'ata asyar, 11 hingga 19. Antum katakan sama, 11 sampai 19 sama. Mabni dua kalimat itu. Illa, kecuali itnai asyar, kecuali 12. Supaya tidak masukkan di angka 11 sampai dan saudari-saudarinya. Kecuali ternyata angka 12. Fa innal kalimatal ula, sesungguhnya kata yang pertama, yaitu itnai, kata yang pertama. Sesungguhnya kata yang pertama, minhu, darinya, tu'ribu, dia mu'rab, masuk dalam i'rab. Masuk dalam i'rab. Iya, bisa juga dibasuh tu'rabu, di i'rab. Kalau tu'ribu berarti a'raba. Dari kata a'raba, masuk dalam i'rab. Masuk dalam kalimat yang mu'rab, bermakna masuk. Bermakna masuk. Karena wazan af'ala bermakna dukhul fi syai', masuk pada sesuatu. Maka yang dibaca tu'ribu tidak masalah. Ya, dan karena rata-rata juga memang cetakan dibaca tu'ribu. Dia mengi'rab. Dia mengi'rabnya, yaitu memasukkannya dalam bab apa? Mu'rab, bukan yang mabni, angka duanya. Adapun angka 10-nya tetap mabni. Tapi angka duanya, kata pertama, itnai, mu'rab. Mu'rab dia. Bil alif raf'an, dengan alif rafa'nya. Itu kalau antum baca marfu, dianya marfu dengan alif. Ja'ani itna, dengan alif marfunya, kan dia seperti mulhaq dengan jamak isim mutanna. Antum lihat di mutamimah kan, angka 2 mulhaq terhadap isim mutanna, bukan isim mutanna tapi mulhaq di mutamimah.
Dengan alif rofanya wabiliya inasban wajarro, dengan ya nasab dan jarnya. Lihat takul, kamu katakan ja'ani itna asyaro. Asyaronya tetap mabni. Asyaronya tetap mabni. Yang mu'rab kata pertama saja. Itna asyaro, fa'il dia. Waro'aitu nai asyaro, maf'ulun bi. Marartu bik nai majrur. Asyaro. Paham kan? Dia mu'rab. Ia asyaronya tetap mabni. Tetap mabni. Jelas ini ya? Berarti bisa kita simpulkan 1 sampai 19 mabni di atas fathah. Kecuali angka 2 di 12. Angka 2-nya saja. Kecuali angka 2 di 12. Angka 2-nya saja. Di 12. Iya? Jangan bilang kecuali 12. Berarti kalau itu kan mabninya, mu'rabnya berarti 2 dan 10-nya. Kan begitu. Tapi bilang kecuali angka 2 di 12. Karena angka 10-nya tetap mabni. Angka 2-nya saja. Kecuali angka 2 di 12. Dia mu'rab seperti i'rabnya isim musanna. Seperti i'rabnya isim musanna. Tapi kenapa di matan tidak dikecualikan? Kan di matan langsung bilang 11 dan saudari-saudarinya. Dia tidak kecualikan. Belum kasih tahu alasannya. Wa inna ma lam asrafni iqraba hadha min itlaqi qawli wa akhwati li'annani sa'adkuru fima ba'du anna snaini wa thnataini yuqrabani iqrabal musanna mutlaqan wa in rukiba. Wa lamma faratu. Sudah. Wa innama dan sungguh tiada lain. Lam astatni, saya tidak mengecualikannya. Kan di matan maksudnya. Saya tidak mengecualikannya. Kan seharusnya kan dikecualikan supaya tidak disangka semua masuk. Tapi kalau kasih tahu udurnya, saya tiada lain tidak mengecualikannya. I'rab hada, i'rabnya ini min itlaqi qauli, dari pengitlakan ucapanku, wa akhwatihi dan saudari-saudarinya, li annani, karena sesungguhnya saya saat kuru fima ba'du, seakan menyebutkan pada apa yang setelahnya. Annat nai wat natain, bahasanya angka 2 untuk laki-laki atau perempuan. Yu'roban, keduanya di i'rabal musanna, i'rab penyisim musanna mutlaqo, secara mutlak. Wa in rukiba, walaupun dia tersusun dengan angka puluhan. Jadi angka 2 itu berdiri sendiri ataupun dia tersusun bersama angka puluhan, tetap dia mu'rab. Tetap dia mu'rab. Walaupun tersusun bersama 10, 20, 30, 40 sampai ke atas. Walaupun tersusun, dia tetap i'rab dengan i'rab isim musanna, tidak akan pernah mabni. Walamma faradtu min dzikril mabani 'ala al-fathi dzakartul mabani 'ala ad-dhammi wa mathaltuhu bil qabli wa ba'd wa asartu ila anna lahuma arba' halat. Baik. Sekarang mabni di atas dhamma. Tatkala saya selesai dari menyebutkan mabni di atas fathah, maka saya pun menyebutkan yang mabni di atas dhamm. Dan saya contohkan dengan kata qabl dan ba'd, dan saya isyaratkan dan bahwasannya dia memiliki 4 keadaan. Dari mana isyaratnya? Ya belum bilang di matan. Jika dia mudhof, dihilangkan mudhofnya dan diniatkan maknanya. Itu ada isyarat 4 keadaan. Ketika dia bilang jika dia mudhof, berarti ada keadaan tidak mudhof. Paham kan? Ada keadaan dia tidak mudhof. Dan ketika dia bilang dihilangkan mudhofnya, berarti ada keadaan ada mudhof ilaihnya. Kan ada dia bilang dihilangkan mudhof ilaihnya, berarti ada keadaan dia ada mudhofun ilaih. Kemudian ketika dia bilang diniatkan maknanya, berarti ada hilang diniatkan maknanya, ada hilang diniatkan lafadznya. Itu isyarat pada 4 keadaan ternyata. Paham ini ucapan penulis itu? Jadi ucapan di matan itu penuh dengan isyarat. Ihdaha an yakuna mudhafaini fayu'rabani nasban ala dzarfiyati an khafdun aw khafdun. Bimi taqul ji'tuka qabla Zaidin wa ba'dahu. Fatansibuha ala dzarfiyati wa min qablihi wa min ba'dihi. Fatahfiduhuma bimin qala Allah ta'ala kazzabat qablahum qaumu nuhin. Faqala Allah ta'ala
فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وقال الله تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم وقال الله تعالى من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. Keadaan pertama, ayakuna, keduanya mudhofain, diidofakan. Keduanya diidofakan. Maka apa yang terjadi kalau dia diidofakan? Ada mudhof nilainya. Fayu'roban. Maka keduanya di-i'rab. Mu'rab. Nasban ala dzarfiyah. Dia di-i'rab nasab sebagai dzaraf, yaitu maf'ulun fi. Sebagai dzaraf maksudnya maf'ulun fi. Au khafdan bimin. Atau boleh dijar dengan min. Boleh dijar dengan apa? Min. Berarti dia mu'rab ya. Mu'rab. Ya boleh dijar dengan min. Lihat kamu katakan ji'tuka qabla Zaidin. Qabla maf'ulun fi. Wa ba'dahu maf'ulun fi. Fatansibuhu ma'ala dzarfiyah. Kamu nasab dia sebagai dzarfiyah maf'ulun fi. Wa min qablihi wa min ba'dihi. Maka kamu jar dengan min. Contohnya di Quran, kadzabat qablahum qaumun Nuhin. Qabla. Karena ada mudhaf nilainya. Hum. Paham tak? Dan qala ta'ala fa bi ayyi haditsin ba'dallahi. Ba'da, ada mudhaf nilainya, dibaca ba'da. Tidak ada min. Iya. Qala Allah Ta'ala alam ya'tihim naba'ul ladina min qablihim. Dijar dengan min karena ada mudhaf nilainya. Ada mudhaf ilainya. Wa qala Allah Ta'ala min ba'di ma mudhaf nilai. Min ba'di ma ahlaknal qurunal ula. Ini keadaan pertama. Dia mudhaf, ada mudhafun ilainya. Dijar dengan min, dan kalau tidak ada min maka nasab sebagai dzarfiyah. Al-halatu tsaniyatu an yuhdhaf al-mudhafu ilaihi wa yunwa thubutu lafzihi fa yuqrabani i'rabal madhkur wa la yunawwanani li niyyati idafati wa dhalika ka qawlihi wa min qabli nada kullu mawla qarabatan fama atafat mawlan alaihi al-awatif. Ar-riwayatu bi khafdi qabli bi ghairi tanwin ay wa min qabli dhalika fa hadhafa dhalika min al-lafzi wa qaddarahu thabitan wa qara al-juhduri wal uqoli Li. wal uqoli Kenapa uqoi? Kenapa kita baca uqou? wal uqaili Ah. lillahi al-amru min qabl wa min ba'du bil khafdi bi ghairi tanwin ay min qabl ghalabi wa min ba'dihi fa huzifa al-mudafu ilaihi wa qaddara wujuduhu thabitan. Baik. Kata beliau al-halatu tsaniyah, keadaan kedua. Ayuhdafal mudhaf ilai, dihilangkan mudhafun ilainya. Tapi wayun wa thubutu lafzi, diniatkan ada lafadznya. Jadi mudhafun ilainya hilang tapi diniatkan ada apanya? Lafadznya. Jadi yang diniatkan lafadznya ada, cuma dihilangkan. Jadi mudhafun ilainya mahdhuf lafdzan. Dihilangkan lafadznya. Apa yang dihilangkan? Tergantung koordinat kalimat sebelumnya. Iya. Fayu'rabani al-i'rab al-madhkur. Maka kalau seperti ini bentuknya keadaannya di-i'rab dengan dua i'rab yang disebutkan tadi. Al-madhkur pakai al. I'rab yang disebutkan tadi di atas yang ada di otak kita di nomor 1. Yaitu nasab sebagai dzaraf dan dijar dengan siapa tadi? Min, itu maksudnya. Terus walan yunawwanan. Terus tidak boleh antum tanwin. Kenapa? Liniyatil idhofah. Karena antum niatkan idhofah kan. Jadi tidak boleh antum tanwin karena antum niatkan idhofah. Walaupun mudhaf nilainya antum hilangkan. Wadzalika ka qaulihi. Demikian itu seperti ucapannya penyair. Wa min qabli nada kullu maula qarabatan fama atafat maulan alaihil awatif. Lihat, min qabli nada. Nada fiil, tidak boleh dia mudhaf nilai kan? Tapi kenapa qabli tidak ditanwin? Karena ada mudhaf nilainya di
hilangkan. Paham kan? Cuman dia niatkan maknanya ini. Dari mana kita tahu? Karena dia tidak tanwin dan dia kasroh. Ketika dia kasroh dan dia tidak tanwin, berarti dia niatkan lafadznya. Karena kalau dia tidak tanwin dan dia dhamma, berarti dia niatkan maknanya. Begitu nanti dilihat. Ini dia niatkan lafadznya ini. Karena kenapa? Dia kasroh. Dan dia tidak tanwin. Paham Uje? Hah? Dhamma sama kasroh. Kalau dia dhamma, berarti dia niatkan maknanya. Antum tanya itu belum datang keadaan kedua, ketiga, dan keempat. Sudah menanyakan perbedaan. Ini mau dulu. Jadi kalau dia niatkan lafadznya mu'rab. Paham kan? Yaitu kalau tidak ada min, antum fathah. Kalau ada min, antum kasroh. Itu maksudnya. Bisa dijar dengan min. Contohnya ini dijar dengan min qabli nada kullu maula qarabatan fama atafat maulan alaihi awatifu. Maksudnya riwayat baik ini bi qabl. Dia jar qablnya. Dia kasroh. Bi ghairi tanwin, tanpa tanwin. Lihat bukunya Iman. Iya, saya baca dia tidak lihat. Dia pikir dia. Di mana saya baca? Hah? Itulah saudara. Apa kau pikir? Apa? Anda tahu dia pikir apa aja? Pertanyaanmu. Sehingga saya baca dia tidak lihat. Jangan pikiran pertanyaannya Uje. Karena Uje itu terlalu cepat mau. Segera sekali nih. Dah? Iya. Akhirnya luput. Di mana saya baca ini? Mana saya baca? Iya. Ar-riwayatu itu saya baca Iman. Ar-riwayatu pakai al. Riwayatnya itu al itu maksudnya syair ini. Al di situ al apa? Ahadiyah. Yang dia bicarakan riwayat ini, riwayatnya syair ini. Al-Ahadiyah yang ada di Mutamimah. Iya, riwayatnya syair ini, syair yang baru disebutkan tadi, bihab di qabli. Dia jar itu qablinya. Bigoiri tanwin, tanpa tanwin. Coba dia tanwin, beda lagi itu. Kalau dia baca begini, wa min qablin nada kullu maula qarabatan. Kalau dia baca min qablin, selesai masalah, berarti tidak ada idhofah itu. Tidak ada niat dalam lafaz, tidak ada niat dalam makna. Itu kan keadaan lagi. Dah? Jangan tanya lagi Uje. Gimana caranya supaya tidak kalau bertanwin? Akan datang. Paham ini? Supaya Iman tidak pikir itu. Jadi qabli dijer tanpa tanwin. Takdirnya, ay min qabli dalika. Sebelum itu, jadi diniatkan itu lafaz itu. Dia niatkan lafaz itu. Tanda? Wa min qabli dalika nada kullu maula qarabatan. Sebelum itu, semua maula memanggil kerabat. Paham kan? Iya. Sebelum itu, semuanya memanggil kerabat. Iya, maksudnya sebelum hari kiamat, sebelum padang mahsyar, semua keluarga memanggil keluarganya. Tahu kalau kita acara, pasti kita panggil keluarga tak. Om, tante, semuanya pergi diundang. Pergi diundang sebelum hari kiamat. Tapi nanti di hari kiamat tidak ada lagi. Biar dipanggil, tidak ada mudat. Enggak, kan semua orang lari dari kita. Ini penyairnya ini. Tapi yang kita maksudkan bukan itu ini. Lafadznya qabli. Lafadznya qabli itu syair syahidnya. Iya. Syahidnya ada catatan di bawah itu 68. 68. Pendalilan syair pada kata qabl. Dijar dengan min. Karena dia mudhaf dan mudhaf nilainya dihilangkan. Tapi lafadznya diniatkan tetap. Tetap lafadznya. Tetap lafadznya. Tapi dalam riwayat saudara. Riwayatnya dibaca qabli. Tanpa tanwin.
yaitu min qabli dalika fahudifa fahadafa dalika, maka dia yaitu penyairnya menghilangkan kata dalika minal lafdi dari lafaz wa qaddarahu sabita, tapi dia takdirkan ada. Wa qara al-Juhduri, dan dibaca oleh al-Juhduri. Al-Juhduri ini adalah 69, adalah Asim, salah satu ahli qiraah yang 7. Bisa juga dibaca al-Jahdari. Iya, Asim dari ahli qiraah yang 7. Wal Uqaili dan al-Uqaili. Ya, dua orang ini membaca. Al-Uqaili adalah Aun al-Uqaili. Belum mengambil qiraah dari Nasr ibn Asim, dari anaknya. Dari anaknya, lihat di pembahasan qiraah itu, pembahasan qiraah. Jelas al-Juhduri dan al-Uqaili membaca lillahil amru min qablu wa min ba'du. Dia baca apa? Bil khafdi bi ghairi tanwin. Kan kalau kita buka Quran adalah dia baca dhamma. Lillahil amru min ba'du min qablu wa min ba'du. Tapi dibaca oleh al-Juhduri dan al-Uqaili min ba'di, min qabli. Itu dalam qiraah maksudnya. Dia baca kasrah tanpa tanwin, yaitu berarti nanti takdirnya min qablil golabi, itu al-golabi yang dihilangkan. Mudhaf nilainya dan dia niatkan maknanya. Wa min ba'dihi. Itu yang dia baca. Ya, jadi min qablu dia baca min qabli. Wa min ba'du dia baca apa? Wa min ba'di. Dia baca kasrah tanpa tanwin. Asalnya adalah min qablil golabi wa min ba'dihi. Fahudifal mudhaf. Maka dihilangkan mudhaf ilainya. Wa qaddara wujuduhu sabita, dan dia takdirkan adanya. Dia hilangkan dan dia takdirkan ada. Jelas ini pembahasan? Ketika dia baca kasroh dengan min tanpa tanwin, berarti dia takdirkan ada. Paham ini Bahar? Bahrul? Yakin? Yang kau pura-pura paham. Hah? Ditakdirkan ada. Apa yang ada? Hah? Iya, mudah penilai. Apa yang ada? Hah? Iya, ini yang ditakdirkan ada apanya? Lafadznya atau maknanya? Katanya paham. Ditakdirkan maknanya. Bukan. Kalau ditakdirkan maknanya nanti mabni di atas dhamma. Seperti bacaannya qiraah Saba, min qablu wa min ba'du. Kalau dia baca min qabli wa min ba'di, paham dia baca? Berarti dia katakan mu'rab. Dia takdirkan lafadznya. Kalau mu'rab ditakdirkan lafadznya, bukan maknanya. Hah? Paham? Hah? Jadi apa yang ditakdirkan? Hah? Lafadznya apa? Hah? Mantap. Ditakdirkan ada lafadznya mudhafun ilai. Jelas berarti saudara? Yes, lumayan. Masih lumayan nih. Iya, alhamdulillah. Ini keadaan kedua. Keadaan ketiga. Al-halatu tsalitsatu an yuqta'a 'an idafati lafdhan wa ma'na wa la yunwal mudafu ilaih fayu'rabani aidan al-i'rabal madhkur walakinnahuma yunawwanani li'annahuma hina idismani tammani kasairil asma'in nakirati fatakul ji'tuku qablan wa ba'dan. Ji'tuku? Salah saudara. Ji'tuka, tidak ada ku. Iya, ji'tuka. Salah harokat itu. Ji'tuka qablan wa ba'dan. Wa min qabli wa min qabali wa min ba'di. Kobalin, boy, apa itu kobalin? Kibali wa min ba'di. Salah. Koblin. Kenapa nak kibal? Koblin wa min ba'din. Salah sekali. Qala sa'ir asabu liyas sarabu wa kuntu qablan akadu aghassu bil ma'il furati
Wa qara ba'duhum lillahi Wa al-amru qara'a. wa qara Salah. Masya Allah. lillahi al-amru min qabl wa min ba'du bil khafdi wa tanwin. Baik. Al-halatus tsalitsah, keadaan ketiga. Ayyuqta'a anil idhofah labdon wa makna. Diputus dari idhofah secara lafaz dan secara makna. Artinya tidak ada mudhof nilai sama sekali. Secara lafaz tidak ada, secara makna tidak ada juga. Wala yunwal mudhof ilaih, tidak diniatkan mudhof nilainya. Tidak ada. Tidak ada dalam niat, tidak ada dalam lafaz. Iya, pokoknya dia tidak mudhof. Apa yang terjadi? Fayu'robani aidon al-irobal madkur. Maka di-irob juga dengan irob yang disebutkan tadi. Apa tadi irobnya? Dinasab sebagai maf'ulun fi dan dijar dengan min. Boleh kalau tidak diidhofah. Iya. Walakinnahuma yunawwanan. Akan tetapi keduanya ditanwin. Iya kan? Ditanwin lah. Karena tidak mudhof. Tidak secara lafaz, tidak juga secara makna. Ditanwin. Antum baca. Tanwin. Li'annahuma ishina idin isman taman. Karena keduanya ketika itu adalah isim tam. Isim dalam keadaan tidak diidhofahkan. Itu namanya isim tam. Ya, karena kadang itu ada isim tidak tam ketika dia butuh kepada mudhof nilai atau butuh kepada na'at. Butuh kepada na'at. Ketika dia tidak butuh kepada na'at atau tidak butuh kepada mudhof nilai, namanya isim apa? Tam. Isim tam. Kasairil asma'in nakirat. Seperti seluruh isim-isim nakiro yang lain. Jadi diperlakukan seperti seluruh isim nakiro yang lain. Iya. Yang ditanwin tentunya. Kamu katakan ji'tuka qoblan wa ba'dan. Min qoblin wa min ba'din. Paham ya? Itu dibaca seperti itu. Dijar dengan min dan boleh nasab sebagai dorob. Seperti antum baca yaum. Yauman, iya kan? Kalau tidak ada mudhof nilainya. Kalau masuk min yaumin. Seperti itu. Yauman, yaumin kalau ada min. Dipahami ini? Antum baca seperti itu. Qala syair, berkata penyair. Contoh bacaan ini. Fasagoliyas syarabu wa kuntu qablan. Lihat. Qablan. Akadu agossu bil ma'il furoti. Lihat dia bilang qablan wa qara'a ba'duhum, dan sebagian mereka membaca ayat yang tadi disebutkan lillahil amru min qablin wa min ba'din bil khafdi wat tanwin. Dia baca jar dan tanwin. Itu ayat. Dia baca lillahil amru min qablin wa min ba'din. Kalau dia baca seperti itu berarti dia anggap apa? Tidak ada mudhofun ilainya secara lafaz, tidak ada pula secara makna. Jelas ini pembahasan? Maka dia mu'rob. Ini keadaan tiga. Tiga keadaan ini mu'rob, di-irob dengan maf'ul fi, atau bisa dijar dengan apa? Min. Ini tiga keadaan mu'rob. Tidak ada mudhofun ilai secara makna dan secara lafaz. Ada mudhofun ilainya secara lafaz. Tidak ada mudhofun ilai secara lafaz, tapi diniatkan lafadznya. Itu mu'rob. Itu adalah apa? Mu'rob. Jelas ini? Keadaan terakhir. Al-halatur rabi'atu an yuhdafal mudhafu ilai wa yunwa ma'nahu duna lafzi fayubnayani hina idin ala dhammi ka qira'ati sab'ati lillahi al-amru min qabl wa min ba'du. Nah, ini ada di Quran. Wa qali wa akhwatiha aradtu bi asma'al jihatis sit awal waduna wa nahwa Asma'al jihatis sitti. wa awwal waduna wa nahwahunna qala sa'ir amruka ma adari wa inni la awjalu ala ayyina ta'dul maniyatu awwal wa qala al-akhiru idza ana lam uman alayka wa lam yakun liqa'uka illa wara'u. Baik, selesai. Yang mabni keadaan terakhir. Selesai juga mabni di atas dhammah. Keadaan keempat, ayyuhdafal mudhaf ilai. Dihilangkan mudhaf ilainya.
dihilangkan mudhof nilainya. Sama dengan keadaan ketiga berarti ini dah. Ya enggak? Sama dengan keadaan keberapa? Keadaan kedua. Keadaan kedua dihilangkan mudhofun ilainya. Keadaan kedua. Terus wayun wa ma'nahu duna lafzi. Ini bedanya. Diniatkan maknanya, tidak lafadznya. Karena keadaan kedua hilang tapi diniatkan apa? Lafadznya. Kalau ini hilang mudhof nilainya tapi diniatkan maknanya saja. Maka ini hukumnya adalah apa? Fayubnayanihi na idin alabdom. Maka keduanya dimabenikan ketika itu. Ini yang ditanyakan waktu mabni tanwin iwab. Kan ini fayubnayanihi na idin. Asalnya ini fayubnayanihi na ayyuhdafal mudhafu ilaihi wa yunwa ma'nahu duna lafdihi ala dom. Begitu sebenarnya, tapi diganti dengan tanwin. Kalimat yang panjang tadi diganti dengan tanwin. Fayubnayani hina idin. Tanwin iwat. Iwat dari mana ini? Iwat hina ayyuhdafal mudhafu ilaihi. Itu sebenarnya yang dihilangkan. Ini namanya tanwin iwat. Iya. Hina idin ala dom. Dimabnikan ketika itu di atas dhamma. Catatan 76. Ini keadaan yang disebut oleh penulis pada matan. Inilah keadaan yang mabni. Iya. Kakiroati sab'ati. Seperti kiroannya sab'ah di ayat yang disebut-sebut tadi terus. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Kalau dia baca dhamma begitu uje, berarti dia hilangkan mudhofun ilainya pasti. Karena ada tanwin. Dan pasti dia niatkan apa? Maknanya. Karena kalau dia niatkan lafadznya, dia baca apa uje? Ayat ini. Kalau dia niatkan lafadznya, dia baca apa ini? Min qabli. Paham iman? Hah? Baik. Alhamdulillah. Tapi karena ini dia niatkan maknanya, dia baca apa? Min qablu. Pokoknya kalau antum lihat ada min dan qabl ba'd di dhammah, pasti hilang mudhof nilainya dan dia niatkan maknanya. Nah, di surah Al-Jumu'ah juga sama. Surah Al-Jumu'ah kan ayat yang dekat, apa itu ayat? Di Al-Jumu'ah. Itu paling cepat didapat. Langsung min qablu. Ku tahu tonji. Iya. Supaya maksudnya antum harus sebutkan ayat sebelumnya supaya ditahu apa yang hilang maknanya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan yatlu alaihim ayatihi, terus fayuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab, terus wa in kanu min qablu. Padahal mereka min qablu. Sebelum itu. Sebelum apa? Sebelum diutus Rasul. Jadi, dihilangkan lafaz mudhofun ilainya. Tapi diniatkan makna sebelum pengutusan Rasul. Paham ini? Oh, min qablu. Dibaca dhamma padahal ada min. Jangan bilang, salah ini. Min kan huruf jar. Harus di kasroh. Bukan salah. Karena ada dia di jar mabni. Nggak di jar, nggak mu'rab. Mabni di atas dhamma ketika diniatkan maknanya. Ketika diniatkan maknanya. Seperti ayat ini. Terus ucapan penulis, ucapan wa akhwatihi wa akhwatiha. Demikian pula saudari-saudarinya qablu dan ba'du. Siapa itu? Maksudnya aradtu bi, saya inginkan dengannya adalah asma'at jihatisib. Nah, isim-isim yang terkait dengan arah yang 6. Tahu arah yang 6? Depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, begitu bacaannya. Atas apa? Fauqo. Fauqo itu kalau ada mudhofun ilainya lafadznya, fauqo maf'ulun fi, min fauqi. Paham ini kan? Iya kan, ada mudhaf ilaih majrur. Demikian pula kalau dia tidak mudhaf, fauqan min fauqin. Iya kan? Boleh juga fauqu. Kalau hilang mudhaf ilainya dan diniatkan maknanya min fauqu. Di bawah tahta, tahti. Jadi itu tidak mabni ya. Satu keadaan mabni. Bisa min tahtu. Paham ini kan? Min tahtu.
Demikian pula kiri kanan. Yamin, shimal. Sama. Depan, belakang. Sama. Ada yang 6. Juga sama hukumnya dengan qabl dan ba'd. 4 keadaan. Jadi hati-hati nanti. Dia 4 keadaan. Iya. Demikian pula wa awwal wadun. Demikian pula kata awal. Yang pertama. Wadun. Yang selain. Sama juga itu. Itu dun sama juga. Bisa duna min duni. Kalau ada mudhaf nilainya, diniatkan lafaz atau ada atau tanpa idhofah. Tapi kalau diniatkan maknanya langsung bilang apa? Min dunu. Diniatkan maknanya. Sama semuanya. Dan yang semisal dengannya. Kalau syair, lihat contohnya di syair. La'amruka ma adri wa inni la'aujalu ala ayyina ta'dul maniyatu awwalu. Awwalu itu syahidnya. Ya 78 ya, 78 pendalilan syahid pada kata awwalu mabni di atas dhamma karena mudhaf nilainya dihapus dan maknanya diniatkan tetap. Iya. Itu kalau baca. Qala al-akhar berkata penyair yang lain, "Idza ana lam man 'alaika wa lam yakun liqa'uka illa miwara'u." Paham kan? Miwara'u. Dia baca dhamma pada syair. Pendalilan pada syair adalah kata wara'u yang pertama. Ia tetap diharokati dhamma walaupun didahului oleh huruf apa? Jarmin. Menunjukkan bahwa dia mabni di atas dhamma karena mudhaf nilainya dihapus dan maknanya diniatkan tetap. Adapun wara'u yang kedua maka sebagai taukid. Wara'u yang kedua itu sebagai apa? Taukid. Jelas ini? Ini selesai mabni di atas dhamma. Setelah itu terakhir mabni di atas sukun kita ambil lagi di pertemuan kita besok. Alhamdulillah. Baru masuk di fi'il. Ada pertanyaan? Beda tuh. Masa antum udah tahu itu bedanya? Lafat ya lafadnya. Makna artinya. Tetap takdirnya. Tapi hanya artinya saja. Tidak ada lafadznya. Tidak ada. Maknanya saja. Sama juga. Sebagaimana antum niatkan lafadznya, lafadz itu juga. Cuma kalau ada lafadz pasti ada makna nanti terjemahan. Kalau ini hanya artinya saja. Iya, diambil dari lafaz sebelumnya. Tidak harus. Yang penting dijahit. Iya tuh. Awal duna maf'ul fi. Kata-kata yang bisa dikira. Enggak. Itu saja. Dan temannya. Ada lagi? Satu paket mahal. Apa itu? Ja'ani itna. Itna fa'il. Asyarun mabni al-fathi juzai. Mahal berarti, Pak? Mahal. Iya. Semua mabni mahal pasti saudara. Ya fi mahalin nasbin fa'il. Itu. Fi mahalin nasbin maf'ul bi. Fi mahalin nasbin, fi mahali jarin, mudhafun ilai, fi mahali jarin, bimin. Kan mahal, saudara. Otomatis semua kata mabni, dimanapun itu mahal. Kalau al-mausul itu bisa istirah sama. Contohnya al-mausul tapi nanti ini dikria al-mausul. Tapi nanti ini al tapi
yang diinginkan bini maksudnya dikri bisa itu. Iya, kan tergantung tuh. Al-Mausul maksudnya enggak bisa saudara. Masa Al-Mausul? Al-Mausul isi Mausul. Kan beda tempat masuk tuh. Diucapkan ini isi mausul tapi menunjukkan dikri bini nggak bisa. Enggak bisa. Al beda tuh. Al-Ma'rifah. Dan kalau Al-Mausul sudah ma'rifah memang alnya. Kan isi Mausul dia. Otomatis saudara. Tahu kalau antum terjemahkan pasti. Iya ya, itu kan masalah beda tuh. Makna itu data secara lafaz. Ya? Sama yang pertanyaan Uje tadi. Siapa Uje? Gimana ditahu itu supaya ditahu ini niatkan lafaz atau makna? Ini orang ini niatkan lafaz atau niatkan makna? Dari mana saya tahu? Baca maki. Iya, kalau antum doma berarti antum niatkan maknanya. Iya tuh. Gitu. Iya. Mantap itu, Je. Dijawab sama Ustaz Uje. Kan dia bertanya itu tadi. Sekarang dia udah tahu. Jadi Iman, paham ini saudara? Paham gini? Hah? Atau antum masih pikirkan? Hah? Sudah lengkap nih. Makanya jangan terlalu tergesa-gesa. Orang belum pidato semua keadaannya, sudah menatanya duluan. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah.